Jumpa lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muhammad. Seperti biasa, saya akan membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Harga emas tembus ke level tertinggi sepanjang sejarah. Harga tambang emas di bursa terbang. Harga emas di pasar spot global kembali melonjak hingga ditutup pada level tertinggi sepanjang sejarah. Pada penutupan perdagangan Jumat 31 Juli 2020, harga emas ditutup pada level 1974,7 per troy ounce. Sementara itu, harga emas COMEX untuk kontrak bulan Desember 2020 ditutup di harga yang lebih tinggi pada level 1985,9 per troy ounce. Harga emas di bursa COMEX ini bahkan sempat menyentuh level tertinggi pada level 2005,4 per troy ounce. Mengutip Bloomberg, harga emas tembus ke level tertinggi karena didorong oleh pelemahan dolar AS dan kebijakan suku bunga rendah. Perlu diketahui bahwa minggu lalu Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve kembali mempertahankan suku bunga acuannya di level 0% hingga 0,25%. Sentimen kenaikan harga emas ini turut mendorong saham-saham pertambangan emas di Bursa Efek Indonesia kembali naik. Beberapa saham diantaranya ialah PT Merdeka Copper Gold yang naik 10% dalam seminggu terakhir, kemudian ada PT Aneka Tambang dengan kenaikan 7,3% dan PT J Resources Asia Pasifik atau PSAB yang naik 17,5%. Kita memasuki kabar yang kedua, IHSG naik 5 minggu berturut-turut. Indeks harga saham gabungan pada periode 27 hingga 30 Juli 2020 ditutup dengan penguatan 1,31% ke level 5.149. Dengan ini, IHSG telah menguat dalam 5 minggu berturut-turut. Secara sektoral, keuangan mengalami kenaikan paling tinggi dengan penguatan 2,72%. Sementara indeks sektor industri dasar menjadi yang paling merana dengan penurunan 3,37% ke level 752. Secara kinerja, IHSG berpotensi melanjutkan tren penguatannya dengan bergerak antara level 5.100 hingga 5.200. Hal ini diciptakan oleh pola Golden Cross yang masih terbentuk. Golden Cross adalah sinyal bullish yang terlihat dari perpotongan antara garis rata-rata IHSG selama 5 hari terakhir dengan garis rata-rata selama 20 hari terakhir. Kita memasuki kabar yang ketiga. Bursa Efek Indonesia akan ganti indeks sektoral dengan klasifikasi industri. Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 mendatang akan memperkenalkan indeks saham baru yang bernama IDX Industrial Classification atau IDX-IC. Nantinya, indeks tersebut akan menggantikan 10 indeks sektoral yang ada saat ini. Klasifikasi sektoral yang bernama Jakarta Stock Industrial Classification atau JASICA saat ini sepenuhnya akan dihapus menjadi berbasis klasifikasi industri. Menurut CNBC Indonesia, indeks baru ini antara lain adalah energi, barang baku, perindustrian, konsumer primer, konsumer non-primer, kemudian ada sektor kesehatan, keuangan, real estate, properti, teknologi, infrastruktur, serta transportasi dan logistik. Perubahan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan perkembangan sektor-sektor perekonomian dan jenis perusahaan tercatat baru dan menyesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan di dunia investasi serta memberikan perbandingan secara global. Kita memasuki kabar keempat atau kabar terakhir. Kookmin Bank asal Korea Selatan geser BOSOA dari pengendali kepemilikan Bank Bukopin. Bank terbesar asal Korea Selatan KB Kookmin resmi menjadi pemegang saham paling besar di Bank Bukopin pasca selesainya proses penawaran umum terbatas atau PUT kelima melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Seperti diberitakan CNBC Indonesia, Kookmin menyerap sekitar 2,97 miliar lembar saham baru selama masa perdagangan dan pemesanan tambahan HMETD. Selain itu, BOSOA Corporindo juga melaksanakan porsi HMETD-nya dengan menyerap 1,09 miliar lembar saham dari 4,6 miliar saham baru kelas B yang diterbitkan. Selesainya PUT 5 ini, maka Bank Bukopin mendapat tambahan modal baru senilai 838 miliar rupiah. Maka komposisi urutan pemegang saham di Bank Bukopin menjadi KB Kookmin dengan porsi kepemilikan sebesar 33,90%, disusul BOSOA sebesar 23,40%, Negara Republik Indonesia dengan 6,37%, dan pemegang saham publik dengan kepemilikan di bawah 5% mencapai 36,33%. Saksikan kabar terkini lainnya agar kamu selalu update atas informasi ekonomi dan pasar modal. Demikian kabar ajaib, terima kasih.